Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Indonesia sebenarnya mempunyai banyak alasan untuk terpecah belah. Tetapi Pancasila merawat keragaman suku, agama, dan budaya itu untuk tetap hidup harmonis secara utuh. Tetapi memasuki era media baru, ancaman terhadap persatuan ini makin nyata, utamanya melalui media sosial. Ujaran kebencian, caci maki, dan hujatan menjadi semacam hal yang biasa kita temukan di Instagram, X, TikTok, dan banyak medsos lainnya. Padahal, mencela seseorang merupakan perilaku yang salah, baik sebagai warga negara maupun sebagai umat beragama. Sikap demikian terjadi karena sebagian kita tidak menormalisasi tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Tabayun bisa diartikan sebagai upaya verifikasi kebenaran informasi sebagai konsumsi pribadi atau untuk dibagikan ulang kepada khalayak. Tabayun terhadap berita mempunyai efek yang sangat besar terhadap masyarakat. Pengaruh berita ini dapat membentuk opini masyarakat terhadap sesuatu menjadi baik dan buruk. Allah sudah menyinggung tentang larangan menerima dan menyebarkan suatu berita secara sembarangan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kaum mukmin. Jika datang kepada mereka orang fasik membawa berita apa saja, supaya mereka jangan segera menerima berita itu sebelum diperiksa dan diteliti dahulu kebenarannya. Dalam ayat tersebut, Allah menggunakan diksi orang beriman. Artinya mereka yang mengaku beriman kepada Allah harusnya tidak mengabaikan perintah ini. Konsekuensi mereka yang mengaku beriman bukan hanya soal ibadah vertikal semata, tetapi juga membangun hubungan baik secara horizontal, yaitu dengan teliti menerima informasi dan tidak sembarangan menyebarkan informasi. Sebuah berita, apalagi jika kita tidak mengetahui siapa yang membuatnya, tidak boleh langsung dipercaya atau ditolak. Tetapi diselidiki terlebih dahulu benar atau tidaknya, terutama jika menyangkut hajat hidup orang banyak. Saking pentingnya, Sayyidina Ali pernah berkata, andai orang yang tak berilmu mau diam sejenak, niscaya gugur perselisihan yang banyak. Berangkat dari kekhawatiran Ali radhiyallahu anhu tersebut, komitmen saring sebelum sharing harus selalu kita pegang teguh. Ada 3 saring yang perlu diberlakukan pada setiap informasi yang kita terima, yakni benar, baik, dan bermanfaat. Apakah informasi yang diterima benar? Apakah informasi yang diterima meskipun benar, baik untuk disebarkan? Dan terakhir, apakah informasi tersebut bermanfaat untuk kebaikan publik? Jika informasi tak lolos di 3 saring tersebut, terutama di level kebenarannya, kita tidak perlu menyebarkannya. Rasulullah SAW bahkan memvonis seseorang sebagai pembohong ketika ia menyampaikan atau menyebarkan semua apa yang didengarnya. Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kizba ayu haditsa bikulli ma sami'a." Cukuplah kebohongan bagi seseorang bahwa dia menyampaikan semua apa yang didengarnya. Mencari informasi memang kebutuhan pokok, namun tanpa disertai tabayun, kita justru bisa terperosok dalam jurang kesesatan. Saat ini kita dihadapkan pada perputaran informasi yang sangat masif dan konstan. Fakta dan opini saling beradu di ruang-ruang digital. Belum lagi produk-produk kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang saat ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita tiba-tiba dikabulkan dengan mana realitas dan mana yang artifisial. Dalam konteks inilah dalil tabayun berfungsi.
Jika kita mengabaikan tabayun, kita hanya akan menjadi manusia yang berpikir sempit, suka menghakimi orang lain, dan selalu pesimis memandang dunia. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat, agama, dan negeri yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.